kuasa kebangkitan Tuhan ada di tempat ini bersama kita sore hari ini. Berapa banyak kita mau memuji Tuhan, mau merayakan kebangkitan Tuhan. Lambaikan tangan kita sekali lagi, beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita buka hati kita, kita tundukkan kepala, mari sehati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan sore hari ini, buat pengorbananmu, buat keselamatan yang telah kami terima. Kami percaya itu adalah anugerahmu, kasih setiamu buat setiap kami. Sungguh kami rindu bersyukur, berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kami rindu memujimu, kami rindu menyembahmu dengan segenap hati kami. Kau melayakkan setiap kami agar kami layak memuji dan menyembahmu. Inilah pujian kami yang terbaik hanya bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus mari setiap kita berkata amin. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Kami memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, berbuat tanganmu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Kami memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, berbuat tanganmu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, kau telah memulai. Yesus, kau telah memulai segala yang baik, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran, berharga di matamu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, berbuat tanganmu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Kau Allah yang setia, yang tak pernah berbuat tanganmu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia,
mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Mari angkat hati kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Sekarang ku memuji Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu, agar indah bersyukur sore hari ini buat karunia-Nya, buat keselamatan yang Dia berikan buat setiap kita. Mari yang mau bersyukur buka kedua tangan kita. Mari katakan terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kasih-Mu Yesus besar bagi kami. Oh oh terima kasih Yesus, terima kasih, kami bersyukur.
You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Lamb of God, Jesus, Lamb of God, you are worthy. worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. I'm seeking you as a precious jewel. Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Sing Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. I'm seeking you as a precious jewel. Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Let us worship the Lord. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God.
Lamb of God, worthy is your name, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Mari jemaat sendiri katakan, Jesus, Lamb. You are worthy, O God. Mari saja kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat tangan kita tinggi. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are worthy. Worthy is your name. Worthy is your name. Anak domba Allah yang layak untuk menerima segala pujian, segala hormat, kemuliaan dan kemasyuran. Allah kita yang hidup dan bangkit. Allah yang memberikan kehidupan bagi setiap kita. Bahkan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, pujilah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan.
Siapa percaya sore hari ini Yesus bangkit? Siapa percaya sore hari ini kita menerima kemenangan yang mutlak daripada Tuhan? Mari angkat kedua tangan kita bersama. Bapak ibu saudaraku, dia mati, dia bangkit, dia naik, dan suatu hari dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Kemenangan sudah kita miliki. Sore hari ini saya rindu untuk mengajak setiap kita untuk setia kepada Tuhan. Setia mengikut Yesus, setia mengasihi Yesus. Apapun yang terjadi, jangan tergoyahkan oleh apapun juga. Mari arahkan hati kita, pandangan mata kita kepada Tuhan kita, sumber kehidupan kita, Allah batu karang kita yang teguh. Berapa banyak Bapak Ibu saudaraku di tempat ini sore hari ini kita mau setia. Mari umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, angkatlah kedua tangan kita tinggi. Biar dia melimpahkan anugerahnya bagi setiap kita. Bukan karena kekuatan kita, tetapi rohnya yang memampukan kita untuk tetap setia mengikut Yesus. Apapun yang terjadi, mari tetap setia kepada Tuhan. Ini kami umat-Mu, ini kami gereja-Mu. Oh, ini kami hamba-hamba-Mu. Biar anugerah-Mu limpah bagi kami Tuhan. Hati kami, hidup kami Tuhan bagi-Mu, mengikut Engkau sampai pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh-Mu yang memampukan kami. Engkau menjagai setiap kami, gereja-Mu di tempat ini. Mari angkat tangan kanan kita bersama Bapak Ibu saudaraku. Letakkan tangan kirimu di dada kita bersama. Katakan kepada Tuhan, aku mau setia. Katakan lagi kepada Tuhan, aku mau setia. Perjanjian ini bukan antara kita dengan manusia, tetapi kita dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku mau setia. Meski air mata mengalir, tetapi jangan berubah kesetiaan kita kepada Tuhan. I give you my soul. I live
every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I want to live for you. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Angkat kedua tanganmu, angkat hatimu. Nyanyi dengan segenap hati. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Oh, I want to live for you. Live for you in every breath I take, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Have your way. Lord, I give you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you. Live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Please have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Oh, I want to be faithful to you, God. Sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami mau setia sampai pada kesudahannya, sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Kami bersuka cita karenamu Tuhan, di dalam nama Yesus. Setiap kita katakan bersama, amin. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Mari bersuka bersama-sama. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, Namun Kau yang terindah, namun Kau yang terindah. hanya Kau. Hanya Kau yang terpengar. Walau badai, Walau badai menghadap dan gunung pun bergoncang. dan bumi pun bergoncang, Siapa yang setia Bapak Ibu? namun Kau yang setia. Dia setia selamanya. Menjagaku selamanya. Semua lambaikan tanganku katakan, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu menebus dosa-Mu. sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku adalah untukmu. Walau badai menghadap kita, Yesus tetap bersama. Oh Walau badai menghadap dan gunung pun bergoncang. bumi pun Mari bergoncang, semua gereja Tuhan angkat tanganmu katakan, namun Kau kan setia. setia. Menjagaku selamanya. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu menebus dosa-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku adalah untukmu. Semua untukmu. Hanya untukku.
kita. Katakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Katakan sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku. Satu kali lagi melatih angkat suaramu yang kuat, katakan. Senang hati hanyalah untukku. Haleluya. Berapa banyak kita percaya kita umat yang dikasihi oleh Tuhan, lambaikan tangan kita tinggi. Sorak-sorai puji nama Tuhan kita. Kasihnya dicurahkan buat setiap kita, amin. Kasih Allah sekarang bercurah, oh bukti anugerah terindah. Sekarang umatnya dipulihkan, oh jadilah kita anak-anak berat. Semua bangsa yang melihat kuasa kasih Allah tercurah, bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkan. Tuhan ingat umat-Nya, oh Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebabnya hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih Allah sekarang bercurah, oh bukti anugerah terindah. Sekarang umat-Nya dipulihkan, jadilah kita anak-anak berat. Oh, semua bangsa. Semua bangsa kan melihat kuasa kasih Allah tercurah, bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, oh Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebabnya hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebabnya hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih-Nya menyembuhkan, kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya membebaskan, oh kasih-Nya mengubah dunia. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Hanya kasih Yesus yang memberikan kita kehidupan dan memberikan kita kemenangan. Yang percaya katakan amin. Amin. Oh sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Oh yes, He is Lord. Hallelujah, oh Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever, He's alive, He's alive. He's the Alpha and Omega.
sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. And the prince of sin is broken. We have perfect liberty. Oh, the Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is Kita percaya kita punya Tuhan yang hidup, amin. Tepuk tangan satu kali lagi bagi Tuhan kita. Amin, silakan saudaraku duduk kembali. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, Kau harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Saya ajak
Christ alone, in Christ alone, I place my trust. I find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone, I place my trust. I find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone, I place my trust. I find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone, I place my trust. Find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, source of strength, my source of hope, source of Dialah sumber kekuatan kita, Dialah sumber pengharapan kita. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sedang berharap kepada Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, semua yang mati Tuhan, mungkin keadaan keuangan kami mati, mungkin hubungan di dalam keluarga kami sedang mati, mungkin keadaan pekerjaan kami, segala Tuhan dalam keadaan mati. Kami percaya ketika Engkau bangkit, maka semua di dalam kehidupan kami pun ikut dibangkitkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah kepada setiap kami umat-Mu, karena kami percaya Engkau sedang mengasihi kami Tuhan. Saat ini Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami, sehingga apa yang kami dengar bukan hanya menyenangkan telinga kami, terlebih Tuhan, apa yang kami dengarkan itu membangun manusia roh kami. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata, dan Tuhan sendiri yang menyelidiki setiap hati pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut berkat firman-Mu dengan iman percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap diberkati, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk. Shalom, nama Tuhan. Saya percaya ini merupakan hari sukacita buat kita semua, karena pada hari ini kita memperingati Yesus kita yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ya, ada teman yang sering kali kirim, dan ini saya percaya tahun ini masih dikirim juga, berkatanya begini, berita duka, telah meninggal sahabat kita Yesus Kristus. Ya, dan tulisannya NP, ndak usah maesong, hari ketiga dia bangkit kembali. Bapak Ibu, ndak usah mesong, karena Tuhan kita tidak tinggal di dalam kuburnya, tapi dia bangkit kembali untuk setiap kita semua. Amin. Cuman pertanyaan begini, ketika dia hidup, apa dampaknya buat kita?
ketika dia hidup, apa yang sudah muncul dari kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh punya Tuhan yang hidup. Saya percaya ketika kita punya Tuhan yang hidup, ada sebuah perbedaan yang jelas dalam hidup kita masing-masing. Saya akan menceritakan tentang sebuah cerita yang saya baca tentang seorang bapak reformasi kerohanian, yaitu Bapak Martin Luther King. Ya, kita sering dengar nama beliau. Martin Luther King suatu saat dia mengalami satu persoalan di dalam hidupnya. Saya percaya setiap orang punya masa-masa di mana persoalan melanda kehidupannya. Nah, ketika dia dalam persoalan itu, saya percaya ketika seseorang dalam persoalan, maka anggota keluarga yang lain pasti ngelihat. Ya, pasti ada dampak ketika kita di dalam kesulitan, maka muka kita mulai menjadi murung, maka kita ngomongnya mulai tidak banyak kayak biasa-biasanya. Nah, istrinya Martin Luther King ini ketika melihat itu ada sesuatu yang terasa tidak biasa, maka dia mulai melihat apakah ini akan bertahan lama. Satu hari tetap seperti itu, hari kedua tetap seperti itu. Maka ketika hari ketiga, ketika pagi-pagi mereka sedang mempersiapkan diri, istrinya Martin Luther King itu masuk ke kamar dan keluar kembali dengan bajunya maesong, saudara. Pakai baju hitam-hitam seperti orang mau maesong, saudara. Maka suaminya kaget, loh seandainya ada yang mati dari teman-teman, istriku pasti ngomong sama aku. Tapi kenapa dia pergi sendirian? Maka dia nanya sama istrinya, siapa yang mati? Maka kemudian istrinya ngomong, Tuhan mati. Tuh, marah dia mengatakan, kamu jangan macam-macam loh. Ya, Tuhan kita hidup, Tuhan kita nak mati. Dia mati tapi bangkit kembali. Tapi kemudian istrinya ngomong, tapi dari caramu hidup tidak menunjukkan bahwa kamu punya Tuhan yang hidup. Berapa banyak Bapak Ibu yang terkasih. Kita ini mengatakan Tuhan kita hidup. Tuhan kita bangkit kembali. Hari ini kita merayakan. Saya percaya surga itu mendengar dan melihat pujian dan penyembahan kita pada sore hari ini. Bahkan sepanjang hari ini mulai ibadah tadi pagi. Wah, rasanya surga itu horeg, ya. Surga itu guncang. Karena ketika kita bersorak-sorak, kita merayakan He's alive. Kita mengatakan Tuhan itu hidup. Tapi pertanyaannya, sikap hidup kita menunjukkan enggak bahwa Tuhan itu hidup? Sikap hidup akan menunjukkan sangat jelas apakah kita punya Tuhan yang hidup atau Tuhan yang mati. Buka Alkitab saudara bersama-sama dengan saya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20 kita akan membaca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-20 ayat ke-11 sampai dengan ke-13. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah hari di mana Yesus itu bangkit kembali. Dan Maria Magdalena adalah orang yang pertama kali datang ke kubur. Karena dia kepingin melihat Yesusnya yang selama ini berdampak buat kehidupannya. Tetapi ketika dia datang ke tempat itu, dia tidak mendapati Yesus ada di sana. Dan Alkitab menuliskan ketika dia mulai masuk ke dalam kubur yang kosong itu, dia mendapati ada dua malaikat. Yang satu berdiri di ujung kepala, satu berdiri di ujung kakinya. Tapi Yesus tidak ada di sana. Maka Alkitab menulis dia menangis dan kemudian malaikat-malaikat nanya, kenapa engkau nangis? Dan kemudian jawabannya, Yesusku sudah diambil sama orang. Dan aku tidak tahu dia diletakkan di mana. Saya mau nanya sama saudara. Seandainya kita, saudara saya, ada di tempat itu bersama-sama dan melihat apa yang dilakukan oleh Maria, melihat perbincangan Maria dengan malaikat itu, saya mau nanya, kelihatan enggak bahwa Maria itu punya Yesus yang hidup? Kelihatan enggak?
Saya yakin tidak kelihatan sama sekali. Harusnya ketika Maria tahu bahwa Yesusnya itu Yesus yang hidup, dia bangkit kembali, dia bukan menangis. Bahkan ketika dia melihat kubur itu kosong dan batu besar itu sudah terguling, maka dia akan mengatakan haleluya, haleluya. Jesus is alive. Haleluya, Tuhanku hidup. Bukan nangis dan mengatakan mayatnya Yesus ada di mana. Berarti yang sedang Maria cari itu mayatnya Yesus. Yesus yang mati, bukan Yesus yang hidup. Tetapi ketika kita perhatikan itu, berapa banyak dari antara anak-anak Tuhan ketika mereka mengatakan Yesusnya hidup, tetapi tingkah laku sehari-hari, caranya mereka hidup sedang tidak menunjukkan sama sekali bahwa Yesusnya hidup. Harusnya kebangkitan itu membawa dampak besar untuk kehidupan kita. Amin. Harusnya kebangkitan itu sungguh-sungguh terlihat nyata melalui kehidupan kita. Kita sedang menyembah Yesus yang tidak mati, tetapi Yesus yang hidup kembali. Yesus yang bangkit dan Yesus yang sanggup mengalahkan maut sekalipun. Saudara bisa bayangkan ketika punya Tuhan yang seperti itu. Harusnya ada sebuah perbedaan. Tetapi perhatikan, ketika kita hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, ada berapa banyak orang yang sama yang melakukan dengan Maria, yang dilakukan oleh Maria. Ketika persoalan melanda kehidupan mereka, mereka nangis juga. Mereka mengatakan, kenapa ini terjadi dengan kehidupanku? Kenapa aku sudah jadi anak Tuhan, tetapi persoalan melanda terus kehidupanku? Kita rasanya tidak kuat dengan kehidupan ini. Saya mau nanya sama saudara, ketika engkau melihat orang-orang yang seperti itu, kelihatan tidak dia punya Tuhan Yesus yang hidup? Tidak, saudara. Ketika Tuhan mengatakan pergi dan jadikan semua bangsa muridku, bagaimana mungkin mereka akan mengenal Tuhan ketika kita tidak pernah menunjukkan Tuhan kita adalah Tuhan yang seperti apa? Ketika kita nangis seperti Maria Magdalena, yang kelihatan kita punya Tuhan yang mati, yang tidak bisa melakukan apa-apa, yang tidak bisa menolong kita, yang tidak bisa memberikan kekuatan kepada kita. Tapi hari ini Tuhan mau mengatakan kepada setiap kita, kebangkitan seharusnya membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kebangkitan Kristus bukan bicara tentang semua pertolongan-pertolongan dan berkat-berkatnya. Tetapi kebangkitan itu terlebih dahulu adalah membangun manusia roh kita. Kita bukan orang-orang yang takut. Kita tahu Tuhan kita menyertai kita, maka kita akan kalahkan setiap persoalan-persoalan kita. Bersama-sama dengan Dia, kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Coba perhatikan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel 17 kita akan melihat ayat yang ke-26. 1 Samuel 17 ayat yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Saudara, ketika Goliat keluar dan mulai mengata-ngatai orang Israel, 40 hari, pagi dan petang dia muncul dan mengata-ngatai orang Israel. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel? Apakah mereka kemudian berteriak-teriak dan kemudian menantang Goliat dan pasukan Filistin? Nah, Saul dan para prajuritnya ketika Goliat muncul dan mengata-ngatai mereka, mereka lari sembunyi. Saya mau nanya sama saudara, ketika engkau melihat apa yang dilakukan oleh Saul dan tentaranya, kelihatan mereka punya Tuhan yang hidup? Kita sering kali mengatakan ini bangsa pilihan Allah. Tapi mereka tidak merasa mereka sudah dipilih oleh Allah. Dan saya mau katakan kepada saudara, kita pun adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tapi kelihatan tidak kita dipilih oleh Allah. Seharusnya ketika kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, maka persoalan itu bukan sesuatu yang ditakuti. Tapi persoalan itu sesuatu yang harus dihadapi. Dan kita akan kalahkan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita ini bukan orang-orang yang kalah. Kita ini orang-orang yang hebat. Daud ini tidak lebih hebat daripada Saul.
Daud ini tidak lebih hebat bahkan dari kakak-kakaknya. Bapaknya tidak pernah memperhitungkan dia sejajar dengan kakak-kakaknya. Sehingga ketika Samuel datang untuk mengurapi dan mencari raja yang baru untuk orang Israel, bapaknya pun tidak manggil dia dari ladang. Karena apa? Bapaknya berpikir, enggak mungkin, gak cocok. Ya. Tubuhnya bukan potongan tubuh seorang raja. Maka dia biarkan anak itu ada di ladang, sedangkan yang dimunculkan adalah kakak-kakaknya. Dan kakak-kakaknya pada saat Goliat itu mengata-ngatai orang Israel, mereka yang katanya Samuel lebih cocok jadi raja, mereka juga ada di sana bersama-sama dengan Saul. Apakah mereka juga sedang menunjukkan mereka punya Tuhan yang hidup? No. Mereka tidak menunjukkan sama sekali mereka punya Allah yang hidup. Cara kita hidup, apakah sudah menunjukkan kita punya Allah yang hidup? Justru kemudian muncullah si kecil, Daud. Yang orang tidak pernah memandang dia sebagai orang yang mampu dan orang yang hebat. Ketika dia muncul, maka di ayat 26 dikatakan, siapakah orang tidak bersunat ini yang berani menantang barisan dari Allah yang hidup? Ada sebuah pernyataan jelas yang membuat dia berani, bukan karena dia punya semua keahlian. Daud tidak lebih hebat dari siapapun juga dalam pasukannya Saul. Tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi yang dia membuat dia berbeda adalah dia yakin dia punya Allah yang hidup. Peperangan ini bukan antara dia dengan Goliat, tapi peperangan antara Goliat dengan Tuhannya yang hidup. Saudara pernah bayangin enggak? Ketika Tuhan yang hidup, Tuhan yang dimiliki oleh Daud adalah Tuhan yang sama yang kita miliki. Ketika kita juga berhadapan dengan persoalan kita, tidak peduli seberapa besar persoalan kita, apakah sebesar Goliat atau tidak. Tetapi ketika kita yakin kita punya Tuhan yang hidup, kita akan mengatakan siapakah orang tidak bersunat ini, sehingga ia berani menantang barisan dari Allah yang hidup. Saudara, saya yakin, orang-orang yang yakin, anak-anak Tuhan yang yakin, Tuhannya bukan Tuhan yang mati, maka dia tidak pernah takut dengan kehidupan. Amin. Saudara, gereja ini, jemaat ini harusnya dikenal. Bukan cuma karena gereja yang besar, tapi gereja yang jemaatnya tidak pernah takut dengan persoalan. Persoalan boleh datang, tapi Tuhan yang menyertai aku jauh lebih besar daripada segala persoalanku. Amin. Dari situ akan kelihatan, saudara, kita ini punya Tuhan yang hidup atau Tuhan yang mati. Orang-orang akan menilai, saudara suka atau tidak suka, orang di sekitar saudara akan menilai saudara. Ketika kita bekerja, ketika kita ada di rumah kita, anak-anak pun akan bisa menilai. Saya mau nanya sama saudara, jujur ya, jawab saudara yang punya anak. Ya, ketika engkau di dalam rumahmu, anakmu melihat enggak bahwa papanya punya Tuhan yang hidup? Anak-anak bisa menilai saudara. Di mimbar, wah hebat. Tapi di rumah, anak-anak akan menjadi juri yang paling jujur. Saya justru paling senang ketika saya berkhotbah, ada anak-anak saya di bawah situ. Karena apa? Anak-anak bisa menilai papanya. Hebatnya cuma di mimbar tok, atau juga hebat juga ketika di dalam rumah. Saya akan katakan kepada anak saya punya Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang sama seharusnya juga ada dalam kehidupanmu. Sehingga dia akan membuat perbedaan di dalam kehidupan kita. Amin. Orang-orang yang punya Tuhan yang hidup akan kelihatan dari caranya mereka hidup. Dan saya percaya jemaat Betani akan dikenali berbeda karena cara hidup mereka. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Jangan cuma bangga, wah aku orang Betani. Bukan. Katakan aku punya Tuhan yang hidup. Ketika kita punya Tuhan yang hidup, saya percaya engkau akan menghadapi segala persoalan dengan tenang. Engkau pede banget. Tidak peduli. Bahkan dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Nantang saudara. Bukan lari terpirit-pirit. Kejar persoalannya. Habisin persoalannya. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang hidup. Ketika kita punya Tuhan yang hidup, akan kelihatan dari cara kita hidup. Yang pertama adalah ketika kita menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Yang kedua, kita itu akan menunjukkan kita punya Tuhan yang hidup ketika kita bisa berkata tidak kepada dosa. Saudara, seringkali kita mengatakan begini, Tuhan
menyertai engkau. Atau Tuhan menyertai aku. Seringkali ketika kita mengatakan penyertaan Tuhan seperti ini, konotasinya selalu bahwa dia akan bela saya, dia akan melakukan pertolongan-pertolongan, dia akan berikan mujizat-mujizatnya. Tapi ingat, Tuhan tidak hanya melakukan hal-hal itu, tetapi Tuhan juga akan mendisiplinkan kita. Ingat saudara, ketika kita mengatakan kita punya Tuhan yang hidup, maka dia menyertai kita dan dia melihat semua hal yang kita lakukan. Bahkan di tempat-tempat paling tersembunyi sekalipun. Ada orang-orang yang radui wedi, tidak punya takut sama sekali sama Tuhan. Sehingga ketika mereka, sekalipun mereka bergereja, berjemaat, setiap minggu ada di gereja, dosa jalan terus. Dan mereka merasa tidak apa-apa itu. Buktinya masih hidup, tidak disambar beledek, mati tiba-tiba. Ada orang yang nekat mengatakan, tidak apa-apa kok, Tuhan tidak menghukum aku. Saya mau ingatkan sama saudara, kalau sampai hari ini belum terjadi apa-apa, itu berarti kesempatan Tuhan berikan kepada saudara untuk bertobat. Tapi ingat, jangan pernah main-main dengan kehidupan ini. Amin. Mata Tuhan ada di segala tempat. Ketika kita punya Tuhan yang hidup, maka saya percaya kita akan sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana caranya kita hidup. Saudara, saya akan ceritakan perkara yang sepele yang saya alami dalam hidup saya. Saya ini keturunan Tionghoa. Sipit, saudara. Persoalan saya satu, dan itu persoalan besar. Saya tidak bisa ngomong bahasa Tionghoa. Saudara. Susah bagi saya, karena orang tua saya pun tidak bisa. Orang tua saya pendidikannya itu pendidikan zaman dulu kan pilihannya kalau tidak masuk sekolah Tionghoa, masuk sekolah Belanda, saudara. Orang tua saya waktu itu milihnya masuk ke sekolah Belanda. Maka orang tua saya bisanya Holland spreken, bahasa Belanda. Tidak pernah menurunkan bahasa Tionghoa itu. Sehingga sekalipun modelnya kayak gini, kalau diajak ngomong, wopu cetau, saudara. Wopu cetau yang saya tahu seperti itu. Ya. Dan kemudian pengalaman ini membuat saya malu dan kemudian memutuskan saya untuk ikut kursus, saudara. Ketika saya pergi ke pasar dan kemudian mau beli sesuatu, ketika sudah selesai beli dan kemudian saya nanya berapa AI, yang jual AI tua, saudara. Berapa AI? AI tadi langsung jawab, jingit. Saya ketika jingit tak ngerti saya. Saya nanya berapa AI? Dipikir saya budek, saudara. Maka diulangi lagi, jingit. Loh, bukan tidak kerungu jingit. Tapi tolong diterjemahkan, saya tidak ngerti jingit. Ketika saya bilang, saya tidak ngerti jingit. Itu diketawa, saudara mengatakan, kamu ini caite katanya. Tahu caite, saudara? Bikinan dalam negeri katanya. Waduh, malu saudara. Dia mengatakan, kamu kok tidak bisa ngomong Tionghoa? Harusnya bisa, paling tidak dui-duian ngerti. Iya. Maka saya kemudian memutuskan, ya sudah, saya tak kursus bahasa Tionghoa, saudara. Maka saya memutuskan, saya bilang sama istri saya, karena kita punya penyakit yang sama, dua-dua tidak bisa ngomong Tionghoa, saudara. Maka kami putuskan ikut kursus bahasa Tionghoa. Ketika kami daftar, saya ingat firman Tuhan mengatakan, tidak baik seorang diri saja. Maka saya daftarnya berdua dengan istri saya. Biasanya kalau sendirian itu gampang merotolnya, maka saya diajak dia untuk paling tidak saling memberikan dukungan. Kalau dia malas, saya berikan dukungan. Kalau saya malas, dia yang berikan dukungan kepada saya. Maka kami mulai daftar. Ketika udah daftar, hari pertama kursus, saudara. Ketika masuk ke kelas, kami jadi malu, saudara. Karena kami yang paling tua. Yang lainnya muda-muda semua, saudara. Wah, saya lihat, anak-anak muda semua. Ya, mereka mungkin kagum dengan kita. Wih, hebat ini, AI sama susu-susu ini. Udah tua tapi semangat belajarnya tinggi. Enggak apa-apa lah apa yang mereka pikir, kami tetap mau belajar. Nah, tapi bagi kami memang beda sama mereka. Mereka, otaknya mereka ini Core i7, saudara, kalau komputer. Punya kami masih Pentium. Zaman kuda gigit besi. Jadi kalau disuruh balapan sama mereka, kayaknya kami kalah, saudara.
Dan mulailah pelajaran dimulai. Dan betul-betul seperti yang kami bayangkan, susahnya minta ampun, saudara. Karena apa? Harus belajar nulis, belajar baca. Padahal karakter di dalam bahasa Tionghoa itu puluhan ribu, saudara. Kalau harus hafalkan, tariannya seperti ini, ada urutannya untuk tarian ini, wah minta ampun, saudara. Contoh saja, saya juga baru dengar, baru tahu gini, kalau dalam bahasa Tionghoa itu mai. Mai itu ada cengkokan beda antara, ya enggak tahu yang mana yang benar, antara mai dan mai, sama-sama mai-nya, saudara. Tapi artinya yang satu jual, satunya beli. Bayangin kalau keliru, saudara. Karena berlawanan, kalau ngomongnya salah, artinya juga salah. Saya mikir susah banget belajar bahasa Tionghoa. Dan kemudian ketika belajar udah susah, saudara. Waktunya ujian, saudara. Ketika waktunya ujian. Dan kemudian soal-soal dibagi, saudara. Kami ngeliatin lembar soalnya itu mikir gini. Soalnya aja enggak ngerti, saudara. Apalagi jawabannya. Dan ketika mikir susahnya ujian, saya mulai berpikir tentang nyontek, saudara. Teringat masa lalu. Ketika dulu sekolah pernah nyontek, saudara. Dan ketika bisa nyontek itu rasanya bangga banget gitu loh. Berhasil bujui guru gitu ya. Tapi ketika kami les itu, kami sudah tahu kebenaran. Kalau kami punya Tuhan yang hidup, kami pasti tidak akan nyontek. Saudara, ini perkara sepele. Ya. Ketika kami nyontek, kami itu tahu, kami berpikir Tuhan kami mati. Karena ketika Tuhan kami mati, dia tidak tahu apa yang kami lakukan. Tapi ketika dia adalah Tuhan yang hidup, dia tahu apa yang kami lakukan. Jadi ketika sulit banget, saudara, tidak bisa jawab, ditulis, setip lagi, saudara. Ditulis, setip lagi, tidak yakin dengan jawabannya, saudara. Sampai kemudian ketika semua teman-teman yang muda-muda sudah pulang semua, tinggal yang tua 2 orang ini, saudara. Sampai bel tet, mari sudah, kumpulkan, maka dikumpulkan, saudara. Ketika kami kumpulkan dan lausenya itu lihat lembar jawaban kami. Tidak usah diteliti, lihat mimiknya lausenya kami tahu nilainya, saudara. Dia godek-godek ini. Itu pasti elek, saudara. Tapi kami putuskan pada saat itu, kami punya integritas. Sekalipun kami tidak bisa, kami tidak mau nyontek. Karena kami tahu, kami punya Tuhan yang hidup. Yang akan lihat apa yang kami lakukan. Ini perkara sepele, saudara. Saya bisa bayangkan, ketika dalam perkara-perkara sepele, kita tidak bisa jujur dengan Tuhan. Maka dalam perkara besar pun, kita tidak akan jujur dengan Tuhan. Amin. Ketika kemudian, minggu depannya, hari di mana kami terima nilai semua. Dan kemudian dipanggil satu-satu, saudara. Yang heran, yang tua tidak dipanggil-panggil, saudara. Yang muda dipanggil semua, sampai entek mereka pulang, tinggal yang tua. Dan itu pun tidak dipanggil satu-satu, langsung dipanggil 2-2. Wah, saya mikir, wah ini penghakiman ini kayaknya. Saya kemudian maju dan kemudian lausenya mengatakan begini. Saya tahu kalian sudah berusaha dengan maksimal. Ngenyek, saudara dia. Saya tahu kalian sudah berusaha dengan maksimal, tapi nilainya jelek. Kalian tidak lulus. Tapi gini aja deh, karena saya kasihan dengan kalian, tak naikkan level 2 aja deh. Kalian tak kasih sertifikat lulus level 1. Mau enggak? Saya mengatakan kepada lausenya, Lause, saya tidak butuh sertifikat. Saya cuma kepingin bisa ngomong Tionghoa. Jadi turunkan saya lagi di level 1. Saya tak belajar lagi supaya saya bisa lulus naik ke level kedua. Saudara, ini perkara sepele. Tapi apa yang membuat kami memutuskan tidak nyontek? Padahal saya mikir, kalau nyontek masa saya masuk neraka? Kita akan berpikir seperti ini. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Saya mau katakan kepada saudara, semua dosa itu adalah dosa. Tidak peduli kecil atau besar. Ketika kita tahu kita punya Tuhan yang hidup, kita pasti akan berhenti berbuat dosa. Tetapi ketika bagi kita Tuhan itu adalah Tuhan yang mati, kita tidak akan pernah peduli. Lakukan apa aja, Tuhan tidak bisa lihat. Kenapa? Tuhannya mati. Kita punya Tuhan yang apa? Kita punya Tuhan yang hidup. Dia mati, tapi bangkit kembali. Ketika kita tahu kita punya Tuhan yang hidup, maka kita pasti berhenti berbuat dosa. Amin. Saya sering kali dibuat terbelalak dan terkagum-kagum dalam tanda petik dengan anak-anak Tuhan.
Mereka datang beribadah. Bukan cuma datang beribadah, mereka melayani Tuhan. Tapi dosa jalan terus. Lihat gambar-gambar porno. Berzina, selingkuh, makan duitnya orang. Jalan terus. Dan berpikir, dah apa-apa kok. Tuhan tidak menghukum aku. Saya mau beritahu kepada saudara, ketika engkau melakukan itu, engkau sedang menyatakan, mendeklarasikan, engkau punya Tuhan yang mati. Tuhan yang mati dan tidak pernah bangkit kembali. Tapi hari ini, ketika kita merayakan kebangkitan Tuhan kita, maka saya percaya kita sedang merayakan bahwa kita pun mengatakan stop berbuat dosa. Amin. Ada sebuah harga yang harus dibayar ketika kita memutuskan hidup bersama-sama dengan Tuhan yang hidup. Yang pertama, kita harus belajar bersama-sama. Ketika dia bangkit, seharusnya membuat cara hidup kita punya cara hidup yang berbeda. Yang kedua, dalam kita kembali ke Yohanes pasal yang ke-20, kita melihat ayat yang ke-14. Yohanes 20 ayat ke-14 berbunyi demikian. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Yang kedua, perhatikan, ketika kita itu tidak memiliki Tuhan yang hidup, maka dampak yang kedua adalah kita itu susah untuk mengenali Tuhan dalam hidup kita. Saya perhatikan, ketika Maria itu berjumpa dengan Yesus, dia sedang tidak berteriak-teriak, tapi dikatakan berkata-kata. Kalau berkata-kata, berarti jarak antara Yesus dengan Maria dekat atau jauh? Dekat. Ya, dan saya yakin Maria itu tidak rabun. Ya, karena ketika Yesus mulai nyebut namanya dia Maria, maka Maria mulai mengenali Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya ada sesuatu yang menyelubungi dia sehingga membuat dia tidak mengenali Yesus lagi. Ketika kita melihat ini, berapa banyak juga di dalam kehidupan kita, kita pun kadang-kadang tidak bisa mengenali Tuhan kita dalam hidup ini. Dalam Ulangan 8 ayat kedua, buka bersama-sama dengan saya, Ulangan 8 ayat kedua, Alkitab menuliskan begini, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak." Dikatakan kepada bangsa Israel, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Berarti selama 40 tahun dalam seluruh perjalanan mereka ada kehendak Tuhan di sana. Bukan cuman ketika semuanya baik. Bahkan ketika semuanya menjadi tidak baik, Tuhan tetap ada di sana. Alkitab menuliskan begini, tiang awan dan tiang api itu tidak beranjak selama 40 tahun. Ada menyertai bangsa Israel. Berarti penyertaan Tuhan, Tuhan yang hidup, itu menyertai mereka sepanjang 40 tahun. Bahkan ketika mereka mengalami kekeringan, kekurangan air, mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami ketakutan dikejar-kejar oleh orang Mesir. Mereka alamin semuanya itu, tapi mereka tidak sadar. Ingatlah kepada seluruh perjalananmu yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu selama 40 hari. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya ada waktu-waktu di mana kita bisa mengatakan dan bersyukur, terima kasih Tuhan buat campur tangan Tuhan. Ketika apa? Ketika berdoa, Tuhan aku kepingin jodoh Tuhan, umurku sudah 30, tiba-tiba di gereja ketemu dengan the prince charming, saudara, pangeran yang ganteng, yang Tuhan kirimkan buat kita, dan kemudian kita dibawa masuk oleh Tuhan, masuk dalam pernikahan yang kudus. Apa yang kemudian kita lakukan? Apa yang kita katakan kepada Tuhan? Tuhan, thank you buat campur tangan Tuhan. Tuhan kirimkan orang yang tepat untuk saya. Kalau cuma itu, orang-orang di luar sana juga bisa. Tapi apa yang terjadi ketika kita di dalam masa-masa yang sulit, apakah kita juga bisa melihat campur tangan Tuhan dan mengatakan terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu?
Ini yang tidak fair, saudara. Kita cuma bisa mengenali Tuhan di masa-masa yang menyenangkan. Tapi ingat, di masa-masa yang paling sulit sekalipun, Tuhan ada menyertai saudara. Dia Tuhan yang setia. Dia yang berjanji untuk menyertai kita pada masa-masa yang menyenangkan maupun di dalam masa-masa yang sulit. Ketika bangsa Israel diizinkan itu keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, itu bukan perjalanan yang mudah. Pertama kali ketika mereka keluar dari Mesir, mereka dikatakan Tuhan itu mengatakan supaya mereka berkemah di depan Pihahirot di tepi laut. Dan kemudian dia juga mengatakan, Tuhan mengatakan, aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia menyesal karena telah melepaskan dan memerdekakan orang-orang Israel. Dan dia memutuskan untuk mengejar mereka. Saudara bisa bayangkan, dan Alkitab juga menulis, justru di depan Pihahirot di tepi laut, bangsa Mesir berhasil mengejar bangsa Israel. Kan seolah-olah Tuhan itu tempatkan mereka di tempat yang salah. Tuhan tempatkan mereka di tempat yang seharusnya di mana mereka tidak berkemah. Saya mau nanya, bisa tidak mereka melihat penyertaan Tuhan di sana? Tidak, bangsa Israel marah-marah. Mungkin kalau dalam bahasa Surabayanya mereka misoh-misoh, saudara. Karena apa? Tuhan gak keliru tak? Suruh kami berkemah di tempat ini. Karena apa? Justru di tempat ini kami dikejar oleh orang-orang Mesir. Mereka melihat dengan mata mereka, itu yang namanya asap kepul-kepul karena pasukan berkudanya mengejar mereka. Mereka bisanya cuma lari, saudara ya. Tapi persoalannya di kanan gunung, di kiri gunung, di depan laut. Mau lari kemana? Mereka berpikir, keliru Tuhan. Tuhan ternyata bukan ahli strategi, saudara ya. Apakah mereka bisa melihat campur tangan Tuhan di sana? Tidak bisa. Karena mereka mengatakan begini, apakah karena kekurangan kuburan di Mesir, sehingga kami harus mati di padang gurun? Mereka marah sama Tuhan, dan mereka tidak bisa melihat penyertaan Tuhan di sana. Saudara, orang-orang yang punya Tuhan yang hidup, akan selalu bisa mengenali Tuhan, bahkan ketika mereka masuk masa-masa yang sulit. Kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini, kami sedang mengalami masa-masa yang sulit. Ditembaki ngalor ngidul. Ya. Tetapi kami belajar untuk melihat ada rencana Tuhan di dalam setiap apa yang kami alami. Kami melihat campur tangan Tuhan di dalam setiap apa yang kami alami hari-hari ini. Karena apa? Karena kami percaya Tuhan kami Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak tinggal diam. Tuhan yang akan berperkara dengan setiap kami. Sehingga bagi kami setiap pengalaman bersama-sama dengan Tuhan akan membuat kita semakin mengenal siapa Tuhan kita. Kita selalu bisa melihat penyertaan Tuhan di balik setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Ketika Yusuf ada di kerajaan Mesir, dia menjadi raja di kerajaan Mesir. Dia mengatakan begini kepada kakak-kakaknya. Memang kalian telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan yang hidup itu telah mereka-rekakan yang baik terhadap aku. Berarti Yusuf ketika dia ada di sumur, ketika dia dijual jadi budak, ketika dia dipenjarakan karena dia khianati oleh istri Potifar, dia bisa melihat di balik semuanya itu ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Ada campur tangan Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya sekalipun kita itu tidak melihat ada tangan yang terpaku, sekalipun kita tidak melihat ada kaki yang terpaku, sekalipun kita tidak melihat mahkota durinya, apakah kita bisa mempercayai Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup? Amin. Kita punya Tuhan yang hidup. Saya, saudara punya Tuhan yang hidup. Sehingga ketika kita meyakini itu, maka cara kita hidup pasti berbeda. Kita akan menjadi alatnya Tuhan. Tadi pujian mengatakan be glorified, be magnified. Tugas utama kita mempermuliakan nama Tuhan. Dengan cara apa? Menunjukkan, aku punya Tuhan yang hidup. Dari tingkah laku kita, cara kita berkata-kata, cara kita bertingkah laku, menunjukkan bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Dan hari ini, jemaat Betani seharusnya dikenali sebagai jemaat-jemaat yang punya Tuhan yang hidup. Berikan tepuk tangan buat saudara sendiri. Kita punya Tuhan yang hidup. Ambil keputusan pada sore hari ini. Saudara dan saya,
sungguh-sungguh merayakan ini bukan sekedar karena ini hari Minggu setelah hari Jumat Agung, maka saya harus merayakan kebangkitan Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh kita merayakan dan kita melihat Tuhan yang hidup itu ada di tengah-tengah kita dan itu berdampak buat kehidupan rohani kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Di tempat ini tidak akan pernah kelihatan. Karena semua orang memuji Tuhan dengan luar biasa. Tetapi di luar sana akan kelihatan. Jadi hari ini, Bapak Ibu terkasih, hari ini hari Minggu. Besok kita akan kembali melakukan aktivitas kita. Kalau saudara bekerja, engkau akan kembali masuk ke kantor. Ketika engkau jadi ibu rumah tangga, engkau akan memulai aktivitasmu, engkau mungkin akan cuci-cuci, engkau akan bersihkan rumah, engkau akan nyiapin sarapan buat anak-anak. Atau ketika engkau pelayan Tuhan, engkau juga mulai aktif lagi dalam pelayanan saudara. Tapi pertanyaannya, ketika engkau ada di luar sana dan mulai melakukan semua aktivitasmu, apakah akan kelihatan engkau punya Tuhan yang hidup atau tidak? Sore hari ini, kita yang harus memutuskan. Aku harus menunjukkan kepada setiap orang, aku punya Tuhan yang hidup. Ketika masih ada orang yang berbuat dosa, pada sore hari ini, saya mau katakan, Tuhan ada di tempat ini untuk berkata-kata kepada saudara. Untuk mengatakan, ketika aku tidak melakukan apa-apa, bukan berarti aku setuju dengan perbuatan dosamu. Tetapi ketika malam hari dia mengatakannya, Tuhan mau stop berbuat dosa. Karena ketika engkau tetap melakukan perbuatan dosamu, engkau sedang menganggap Tuhanmu itu Tuhan yang mati. Tuhan yang tidak bisa melihat, Tuhan yang tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal dia sungguh-sungguh Tuhan yang hidup. Tundukkan kepala saudara dan kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Kristus penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamat. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Pejamkan mata saudara, saya rindu pada sore hari ini setiap orang berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun kami percaya Tuhan, Engkau penebusku Tuhan. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Yesus juru selamatku. Serukan dengan kuat, ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku
Yesus Juru Selamatku. Ku yakinnya menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamatku. Tetap pejamkan mata saudara. Hari ini setiap orang di muka bumi ini merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi tidak semua orang yang sadar bahwa Tuhan itu hidup bukan hanya untuk memberkati kita. Dia mati buat kita dan Dia hidup buat kita supaya kita dipulihkan hubungannya dengan Dia. Hari ini ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan mau setiap kita menyatakannya melalui hidup kita. Melalui cara kita berumah tangga. Bagaimana kita setia satu dengan yang lain. Bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lain. Bagaimana kita menghormati satu dengan yang lain. Caramu berumah tangga akan menunjukkan engkau punya Tuhan yang hidup. Ketika engkau mulai tidak setia dengan pasanganmu, engkau sedang punya Tuhan yang mati. Karena rasanya Tuhan tidak lagi bisa mengendalikan engkau. Engkau merasa aman-aman saja ketika engkau tidak setia dengan pasanganmu. Hari ini, kalau ada di antara Bapak Ibu di tempat ini yang mulai berubah setia terhadap pasangannya, Tuhan mengatakan kepada saudara, berhenti berbuat dosa. Berhenti berzina. Berhenti selingkuh. Karena ketika engkau terus hidup di dalam dosa, engkau sedang berpikir Tuhanmu mati. Dan Tuhan tidak melihat apa yang kau lakukan. Saya mau katakan Tuhan melihat apa yang kau lakukan. Dunia akan lihat. Semua akan lihat. Dan akan menunjukkan Tuhan seperti apa yang ada dalam hidupmu. Kalau ada di tempat ini, orang-orang yang sering kali mengeluh dengan kehidupan. Kalau orang-orang yang sering kali mengeluh dengan sulitnya hidup. Maaf saya harus katakan, engkau punya Tuhan yang mati. Kalau engkau punya Tuhan yang hidup, engkau tidak akan pernah mengeluh dengan kehidupan. Engkau tahu Dia yang hidup dalam hidup saudara jauh lebih besar daripada persoalanmu. Sehingga akan mengatakan, bukan Tuhan, betapa besarnya persoalanku. Engkau akan katakan kepada persoalanmu, betapa besarnya Tuhanmu dalam kehidupanmu. Malam hari ini, Tuhan rindu ketemu dengan orang-orang yang bukan hanya datang untuk merayakan kebangkitan Tuhan, tetapi orang-orang yang mau menyatakan bahwa dia punya Tuhan yang hidup. Dengan caranya dia hidup. Hamba-Mu berdoa Tuhan pada malam hari ini. Hamba-Mu bersyukur kami semua ada di dalam gereja yang sama. Dan kami juga punya Tuhan yang sama. Bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Pada malam hari ini kami berjanji. Kami berjanji Tuhan akan tunjukkan kepada dunia. Kami akan tunjukkan kepada Tuhan. Kami sungguh-sungguh punya Tuhan yang bangkit. Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Kelakuan kami sehari-hari, sekalipun tidak ada yang lihat, kami sangat percaya Tuhan kami yang hidup. Tuhan kami melihat apa yang kami lakukan. Kami izinkan Tuhan mengendalikan hidup kami. Kami izinkan Tuhan yang mengontrol hidup kami. Kami izinkan Tuhan yang mengawasi hidup kami. Terima kasih buat pesan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau menegur kami. Karena kami tahu Engkau menegur bukan karena Engkau marah kepada kami. Engkau menegur karena Engkau mengasihi kami. Dan Engkau rindu Tuhan supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami janji pada malam hari ini, ketika kami meninggalkan tempat ini, kami tahu tujuan Tuhan menempatkan kami, supaya kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman ini tidak akan berhenti sampai di sini. Tapi Roh-Mu terus akan berkata-kata kepada kami, memeteraikan ini dalam hati kami, sungguh sehingga benih firman ini sungguh-sungguh menjadi firman yang hidup. Kami hidupi setiap hari dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa,
Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang berjanji dan sudah diberkati. Katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Kita akan memberikan korban persembahan. Mari sekali lagi saya ajak kita tundukkan kepala dan mari saat kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu malam hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, Bapak Pendeta Yuri. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan yang Kau urapi lebih lagi. Kau pakai dengan luar biasa mempermuliakan nama-Mu. Kau memberkati keluarganya, apapun yang hamba-Mu lakukan, kami percaya Engkau beserta dengan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami rindu memberikan persembahan kami yang terbaik, Engkau melayakkan setiap korban syukur kami. Kami memberi dengan tulus hati dan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memberi sama-sama kita berkata, amin. Sementara Bapak Ibu Saudaraku memberikan korban persembahan, ada beberapa pengumuman yang bisa kita saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk saat ini. Jemaat terkasih, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Geraha Betani Nginden. Doa pengurapan dimulai jam 3 hingga 4 pagi, KKR doa dimulai jam 4 pagi hingga selesai. Betani Christian School membuka pendaftaran gelombang kedua mulai 3 Februari hingga 30 April 2014 bagi siswa-siswi baru tahun ajaran 2014-2015 dengan kelas Toddler, Playgroup A dan B, Kindergarten A dan B, dan Elementary Grade 1. Nikmati kesempatan free trial untuk kelas toddler dan playgroup. Ada harga spesial untuk murid-murid sekolah minggu Betani. Info lengkapnya hubungi Miss Christine atau Mr. Wahyu di 031 593 6877 pada hari dan jam kerja. Ikuti seminar kesehatan Betani Care. Pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker leher rahim. Pembicara Dr. Almitra Rindiarti, Sabtu 26 April 2014 jam 9 pagi hingga selesai. Tempat Banquet A, Geraha Betani Nginden, Surabaya. Pendaftaran via SMS dengan format ketik nama, spasi alamat, spasi usia. Kirim ke 0857 3039 4366. Seminar ini gratis. Dapatkan spesial diskon vaksinasi hanya bagi peserta seminar. Youth Betani Surabaya Passover Celebration proudly present The Path of Influence. Sabtu 26 April 2014 mulai jam 5 sore. Tempat di Hall Betani Manyar, Jalan Manyar Rejo 2, 36-38 Surabaya. Dengan menghadirkan bintang tamu Maria Sandi. Demikian pengumuman untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya minta waktu sebentar. Saudara, saya akan menjelaskan situasi kondisi yang terjadi pada akhir-akhir ini yang menimpa gereja kita, Betani. Saudara, kalau mungkin saudara dengar melalui berita-berita yang beredar, melalui juga saudara bisa baca surat kabar Surabaya Pagi, web yang di-broadcast juga berita dari broadcast yang disebarkan melalui handphone dan lain-lain. Saudara, berita-berita itu tidak baik, khususnya juga menyerang saya. Hari ini saya ingin menjelaskan bahwa berita-berita itu tidak benar. Seperti yang diberitakan bahwa saya melakukan kudeta, mengusir ayah saya, ataukah apa yang lain, banyak hal, saudara, itu tidak pernah saya lakukan. Seperti yang di koran juga, yang kejadian tanggal 3 kemarin,
sempat gereja kita, istilahnya apa saya tidak tahu, tapi ada 50 sampai 60 orang datang ke sini, akan mengambil alih gereja ini, membawa auditor dan lain-lain. Saudara, pada saat itu diberitakan bahwa saya mengajak perang ayah saya. Kalau saudara baca seperti itu kan. Saya jalan ngebut zigzag. Saya tantang ayah saya. Saudara, itu semua terekam. Ada bukti bahwa saya tidak melakukan itu. Ada bukti-bukti yang ada adalah kalau bisa saya nyalakan di sini, tapi tidak akan cukup waktu bahwa saya tidak melakukan itu. Semua terekam dalam CCTV. Saudara, pembunuhan karakter ini demikian hebat terjadi di gereja ini. Saya diangkat sebagai gembala pada 2012. Saudara, saya tidak berusaha mencapai jabatan itu juga. Tapi Tuhan berikan jabatan itu pada saya. Saudara, sehingga saya perlu pada hari ini mengambil tindakan-tindakan untuk menjaga gereja ini, supaya gereja ini bisa berjalan dengan baik. Saudara, ayah saya berusia 73 tahun. Dia mengalami stroke 2 kali. Kalau saya baca di literatur juga, pada saat manusia berusia 40 tahun, manusia normal itu ada ribuan sel di otak kita yang mati setiap hari. Apalagi orang yang, ayah saya berusia 73 tahun, dan dia mengalami stroke 2 kali. Saudara, tapi banyak pihak-pihak yang tidak baik yang mengelilingi ayah saya. Mulai dari yang saya tidak kira, yang tidak saya sangka adalah dari pengerja sendiri juga ada, melalui pendoa juga ada, banyak isu-isu yang beredar. Saudara, saya mengasihi ayah saya sangat. Pada saat dia sakit, saya yang membawa dia ke rumah sakit. Saya yang menunggui dia. Sampai dia keluar dari rumah sakit, saya yang menunggui dia. Jadi kalau diberitakan saya mengkudeta dia, mengusir dia, itu tidak benar. Maaf saudara, saya agak orang-orang tersebut berusaha memecahkan antara saya dan ayah saya. Sekarang beliau mulai Januari lalu sampai hari ini beliau tidak ke gereja. Tidak bersama-sama dengan kita. Saudara, ayah saya dikelilingi oleh orang-orang yang tidak baik. Banyak serangan-serangan di hari tuanya yang dia seperti ini. Orang-orang tersebut membawa surat-surat dan ayah saya harus menandatangani itu. Banyak serangan kepada kami. Saya hanya harus bereskan itu di Polda, di kepolisian, di pengadilan. Kadang hal-hal ini memusingkan kami. Saudara, saya sebagai gembala, saya mengambil satu keputusan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan harus sesuai dengan firman Tuhan untuk menyelesaikan persoalan ini. Kedua,
saya tidak akan langgar hukum-hukum positif yang berlaku. Banyak yang menawarkan, lawyer-lawyer yang menawarkan diri untuk membela. Ada lawyer yang nego, ada pihak mafia yang bisa menego ke sana kemari untuk menyelesaikan. Tapi saya yakin itu bukan jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah kebenaran. Pada hari ini kita dibantu oleh seorang lawyer, hamba Tuhan dari Jakarta, akan menyelesaikan banyak persoalan di situ, saudara. Saudara, ayah saya memulai pelayanan ini dari Mojokerto sampai Surabaya, mulai dari gereja kecil di Ngagel, berpindah ke Manyarejo di Garasi, dari situ berpindah di Manyarejo, Gang 1, gereja di Manyar. Di sana berkembang sampai hari ini, di tempat ini. Perjuangan yang tidak sebentar. 50 tahun dia mengiring Yesus. Dia lakukan dengan setia. Bahkan untuk Bible study dari Mojokerto ke Surabaya, dia harus menumpang di bak truk. Dia lakukan seminggu hampir 2-3 kali untuk ke Surabaya, untuk Bible study saja. Mungkin kalau saya lakukan itu, mungkin saya akan berpikir, tapi ayah saya lakukan itu. Saudara, setelah ini menjadi baik semua, pelayanan di sini menjadi baik semua, saya yakin saudara terlayani dengan baik. Saya tidak katakan iblis bekerja. Saya tidak tahu kenapa juga. Tapi saya tidak menyalahkan ayah saya juga. Tapi ada orang-orang yang memang memanfaatkan itu dengan tujuan yang tidak baik buat gereja ini, saudara. Saudara, saya yakin, mungkin kelihatannya tidak mungkin. Saya mencoba berbicara dengan dia selalu menolak. Terutama soal pendoa. Saya putus asa. Tiba-tiba saya harus menanggung tanggung jawab yang besar ini. Saudara, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Amin. Kalau mungkin bagi manusia itu bukan mujizat. Tapi yang tidak mungkin bagi manusia, itulah mujizat. Amin. Sesuai firman yang tadi yang disampaikan Pak Yuri, saudara akan percaya bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Saudara, saya yakin saudara punya kehidupan doa, baik di FA ataukah doa pribadi yang saudara lakukan di rumah. Kalau selama ini kami sudah melayani Anda dengan baik, saudara dengan baik, saatnya saudara mendoakan kami. Doakan kami hamba-hamba Tuhan di sini, terutama saya. Tidak gampang, saudara. Saya bagikan seorang diri di dalam keluarga, tiba-tiba semua memusuhi saya. Untung saya diganti oleh saudara-saudara baru, oleh Tuhan yang menguatkan. Sisipkan doa.
agar kami bisa kuat. Terlebih, Tuhan memberikan hikmat pada saya. Doakan itu saudara. Biarlah langkah-langkah yang akan kami ambil, akan saya ambil, biarlah itu sesuai dengan firman Tuhan. Tidak melanggar. Yang kedua, doakan ayah saya. Supaya dia kembali duduk di situ, memimpin saudara, berbahasa roh, menguatkan saudara. Saudara percaya itu? Saudara mau lakukan itu? Kami manusia penuh kelemahan. Tapi bersama Yesus tidak ada hal yang mustahil. Saudara, Om Chris ini yang banyak menasihati saya. Dahulu dia bersama dengan ayah saya. 50 tahun dia bersama dengan ayah saya. Hari ini dia mendampingi saya untuk memimpin gereja ini. Saya undang Om Chris untuk bisa tutup. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita nyanyikan pujian. Mari kita akan tutup ibadah kita. Saudara mau doakan kami? Amin. Tetap beribadah, tetap setia. Amin. Tuhan memberkati. Kristus, ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanmu, harapanku dalam Kristus. In Christ the Lord, I place my trust. I find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ the Lord, I place my trust. I find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of strength. You are my source of hope, my source of strength, my source of hope. In Christ Mari jemaat sama-sama kita buka kedua tangan kita. Satukan hati iman kita. Bersama dengan jemaat yang Tuhan tebus dengan darah-Mu. Kami datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu. Mohon kemurahan rahmat belas kasih-Mu, Yesus Tuhan, turun atas hamba-Mu, Pak Alex. Biar kami boleh melihat dampak karyanya. Yang heran dan ajaib itu.
mungkin dan tidak mustahil itu akan membawa hamba-Mu kembali berada di tengah-tengah kami. Bersama-sama dengan kami, Tuhan. Oh, melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Inilah doa kami juga buat hamba-Mu Pak Aswin yang telah Tuhan pilih dan tetapkan untuk meneruskan pelayanan penggembalaan di tempat ini bersama dengan cabang-cabangnya. Sehingga walaupun hamba-Mu ini masih muda, tetapi dalam kemudaannya ini, dalam pelayanan, kami boleh melihat Tuhan yang hidup itu bekerja bersama-sama dengan Dia. Makin meneguhkan panggilan pilihan-Mu dan ketetapan-Mu atas kehidupannya. Sehingga melalui kehidupan dan pelayanan yang Tuhan anugerahkan dan percayakan, kami bukan saja melihat, tapi kami turut merasakan dampak karyanya dalam setiap kehidupan kami yang Tuhan gembalakan melalui hidupnya. Berkati keluarganya. Dan inilah juga doa kami buat keluarga besar dari Pak Alex. Kami yakin kasih-Mu satu kali kelak kami akan melihat semua akan disatukan kembali. Sehingga nama Tuhan makin diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih buat lawatan kasih Tuhan malam ini lewat kebenaran firman-Mu. Kami begitu yakin dan percaya Tuhan yang sudah bangkit dan hidup di dalam kami oleh kebenaran firman-Mu ada tetap bersama-sama dengan kami semua. Sebab itu dengan tangan yang terbuka di hadapan hadirat-Mu dan muka yang tengadah kepada Engkau yang sangat mengasihi kami. Upapata kaya rama sikapata pakaya lama tapakaya lama. Oh rama tapakaya lama nama tapakaya rama sikamata buka mata. Oh rada pata pakaya lama nama tika mata pakaya lama tapakaya lama. Urana mata kaya rana mata. Sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dan kembali dengan iman. Terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku.
yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkau